Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Aminuddin. Saya Tita Maharini Prota Ayun. Oke, di sini kita akan mengobservasi tentang PT MSS Milea Sehat Sejahtera, yang dimana ada berbagai. Saya bertanya sedikit nggak Kak? Boleh. Di sini kan seorang afiliat. Bagaimana seorang afiliat marketer bisa menjadi pemimpin? Bukan hanya penjual aja, kan di mana-mana itu banyak orang itu yang menganggap itu afiliat itu barang itu ambil dari orang, bukan menjadi pemimpinnya. Boleh. Nah, gini, kalau di PT MSS itu kita kan posting di PT MSS satu orang kan pertamanya, yaitu kita maksudnya. Nah terus jika kita mengundang, seumpama si A ngundang teman kita si A, posting juga, terus nah kita ini di sini sudah bisa dicap sebagai leadership, soalnya kita sudah mempunyai satu member. Seperti itu, kita nggak harus nyari orang sebanyak-banyaknya, enggak, cuma nyari satu kiri sama satu kanan. Nah, satu kiri kalau ini gabung itu yaitu kita langsung dibayar sejumlah 480. Besoknya langsung dibayar. Terus ini ngundang lagi, yaitu B temennya. Yang B ini ngundang lagi yang ini ya, yang kanan satu sama kiri satu. Nah terus yang B ini udah bisa dicap sebagai leader juga, soalnya kan udah punya member kayak gitu. Nah kalau di distributor lain kan barangnya itu modalnya berkali-kali kan. Nah kalau di PT MSS itu modalnya cuma satu kali seumur hidup kayak gitu. Terus Kak gimana bayarnya kok bisa tiap hari? Ya bisa dong, soalnya kan gini yang ini 480, yang ini 480 dikali 3 yaitu 1.440 selama satu hari. Kalau yang ini berkembang lagi, yang A tadi C1, C2 terus ke bawah, Anda itu dibayar lagi sejumlah 480 dikali 7, berarti jumlahnya 3.360 itu selama satu hari. Kalau yang ini berkembang, selanjutnya yang selanjutnya. Terus ini dihitungnya itu yaitu genap, enggak ganjil. Nah gimana Kak, yang ini 3, yang ini 8, hitungnya gimana? Kita ngambil di 8 sama 2 kayak gitu. Nah ini kan 2 kiri 2 kanan dibayar 680. Terus kan sisa 6 kan ya, berarti tadi jumlahnya 2 kiri 2 kanan, 4 kiri 4 kanan, 6 kiri 6 kanan, 8 kiri 8 kanan, sama 10 kiri 10 kanan, itu jumlahnya dibayar 3.500 dalam satu hari. Bagaimana seorang afiliat mempunyai langkah pertama, yang dimana ini diambil seseorang yang membangun afiliat dari bawah pimpinannya? Seperti apa itu? Bisa diulang nggak Pak? Bagaimana langkah pertama yang diambil Anda dalam memimpin afiliat dari bawah? Oke Kak, bentar ya. Langkah awal yang saya ambil di afiliat ini yaitu memiliki visi yang jelas dan menawarkan alasan yang sangat kuat kenapa sih orang itu harus bergabung di tim tersebut. Nah kayak gitu kan, karena kalau di PT MSS itu ya, kalau member bergabung sekarang kan nggak bisa kan besoknya langsung bisa belajar prospek, buat prospekin undang-undangannya dia, nggak mungkin kan. Nah pasti ada leader yang di atasnya untuk membantu memprospekin undangan-undangan member tersebut. Nah di sini kan sudah jelas, buat sistem onboarding yang terstruktur, sediakan pelatihan dasar, alat bantu, dan komunitas pendukung. Sediakan pelatihan dasar. Kalau member pertama kali gabung itu, yang diajarkan pertama kali kayak besok ya dek, besok itu kamu ini
ngupload konten, tapi kontennya nggak kita yang buat, udah dari atasnya sana yang buat. Kita tuh cuma ngejalanin kayak gitu. Nah terus yang alat bantu ini, kayak mereka yang baru gabung nggak pasti langsung punya iPad, punya ThinkPad, nggak mungkin kan. Nah maka dari itu kayak member-member itu menyediakan kayak iPad lah ya buat prospekin kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu komunitas pendukung. Nah kembali lagi ke awal, kayak dari member, kayak dari leader ke leader sama ke member, kanan kiri kanan bawah, itu namanya komunitas. Nah dari itu, kalau misal aku punya member, nah terus aku nih nggak bisa jelasin ke member soalnya ada matkul. Nah boleh tuh temen aku yang leader yang di atas itu boleh minta bantu jelasin. Nah keuntungannya kayak gitu, mempunyai komunitas pendukung. Lalu bagaimana strategi dan apa yang bisa digunakan untuk membangun loyalitas dan kepercayaan dalam jaringan affiliate? Oke, di sini saya itu mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu memberikan dukungan personal, bukan sekedar tugas. Yang namanya bisnis itu ya, yang namanya berjuang, nggak semudah kita membolak-balikan telapak tangan kan. Nah pasti ada pasang sama surutnya semangat. Nah kita sebagai leader itu harus bantu semangatin mereka yang sudah runtuh semangatnya dengan dukungan personal, dengan mendukung mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya sekedar memberi tugas, disuruh buat konten kayak gini kayak gitu. Enggak, kita sebagai leader itu harus semangatin mereka lakuin. Nah yang kedua yaitu konsistensi dalam memberi konten bermanfaat, pelatihan dan mentoring. Nah kan tadi aku udah pernah bilang kan, setiap hari itu kita dikasih konten untuk mengupload. Nah itu kita sebagai leadership harus konsisten dalam memberi konten yang bermanfaat. Kayak seumpamanya kontennya gini, kalau kan ini ada grupnya kan ya, terus itu dikirimin, nah, ini buat story today ya kayak gitu. Nah kita tuh harus menjalani, ngirim ke member-member kita untuk ini membuat konten yang bermanfaat, disuruh ngupload lah gitu, harus konsisten. Itu isi kontennya kayak gini. Kan setiap hari itu pasti ada yang nerima bayar, entah itu 1 juta, entah itu 200 lah. Nah itu nanti dibuat konten, wah lagi masak nih tiba-tiba bonus masuk segini gitu kan. Nah itu namanya konten yang bermanfaat. Terus yang terakhir yaitu menghargai kontribusi setiap anggota, misalnya dengan shout out atau reward. Nah ketika member itu memberi kontribusi kepada kita, jangan lupa ucapkan terima kasih agar mereka itu lebih merasa dihargai kayak gitu. Karena hal sekecil apapun kalau dihargai pasti mereka senang kayak gitu kan. Lalu bagaimana Anda dalam memimpin dan memberi contoh, bukan hanya target penjualannya aja? Dengan sebagai leadership kita tuh bisa menunjukkan kerja nyata yang aktif dalam berpromosi, membagikan strategi terbukti, jujur saat gagal, dan tetap disiplin dalam proses. Meskipun kita nggak semangat, kita tuh harus tetap disiplin. Kalau nggak semangat bisa lah kita curhat sama leader kita agar kita tuh nggak goyah. Terus selain itu, karena seorang pemimpin yang sejati itu adalah yang tetap belajar dan tidak meninggalkan membernya sendirian kayak gitu. Selain itu kita bisa juga dengan berbagi dan berkontribusi, bukan hanya menyuruh kayak gitu. Ini bertanya tentang dampaknya. Apa dampak dari gaya kepemimpinan transaksional versus transformasional dalam perkembangan jaringan affiliate? Transaksional sama transformasional ya. Oke, yang pertama yaitu transaksional. Transaksional yaitu hanya fokus pada hasil yang jangka pendek sama target. Contohnya kayak gini, aku ngundang member, wah bisa tuh nanti posting tuh 2 paket kayak gitu kan ya, wah bisa nih besok masuk nih bonus, nyampe lah targetnya aku. Nah setelah itu member itu ditinggalin, yang penting kita cuma dapat bonus. Nah itu yang dinamakan transaksional. Ini cocok untuk sistem cepat, cuman ini nggak
apa ya, nggak profesional lah buat leader kayak gitu. Karena ini nggak membangun keterkaitan emosional sama member, cuman kayak fokus pada target dia aja. Nah terus sedangkan yang transformasional yaitu membangun visi, inspirasi, dan pengembangan anggota. Lebih lambat hasilnya, cuman kita itu bisa menguasai emosional para member-member. Nah jadi kalau member tuh nggak semangat, mereka tuh kalau emosionalnya udah dikuasain sama kita, mereka tuh nggak sungkan buat cerita kayak gitu. Tapi ini hasilnya itu lebih lama, soalnya kan mengutamakan visi, inspirasi, dan pengembangan anggota kayak gitu. Cuman sekalinya bonus keluar itu langsung banyak. Soalnya kan yang dipikir bukan jangka pendek, jangka panjangnya. Tapi kan di anu kan sebawahan sama atasannya saling membantu. Ini kan umpamanya yang pemimpinnya itu mendapatkan orang lebih lah atau lebih dari orang. Apakah itu akan masuk ke kepemimpinan terus apa akan mengalihkan ke bawahan? Maksudnya gimana? Maksudnya yang bawahan itu apakah dapat diskon dari yang pemimpin itu? Oh itu tergantung sih, kan kembali lagi ke reward yang tadi sama soft out, tergantung leadernya. Tapi kebanyakan kalau leader itu dapat bonus, pasti kayak member-membernya yang sama-sama berjuang itu pasti dapat reward juga. Jadi itu tantangan apa tantangan Anda menjalankan bisnis dan tantangan dalam menjalankan peran sebagai seorang pemimpin? Kalau tantangan sih banyak ya, cuman mau tak sebutin yang paling menyakitkan aja. Kayak tantangan dalam bisnis affiliate itu yang pertama, menjaga motivasi diri saat hasil belum terlihat. Nah, yang namanya bisnis itu kan, nah kembali lagi ke yang awal, nggak semudah kita membolak-balikan tangan kita. Apapun selain bisnis ini, bisnis aja ini susah yang mau dapat uang ya, apalagi kerja biasa. Nah jadi kayak semangat kita tuh ada pasang surutnya, begitupun bisnis pasti ada pasang sama surutnya. Nggak mungkin kita sekarang bergabung terus besoknya langsung dibayar, nggak mungkin. Harus ada perjuangan dulu, nggak mungkin jalannya lurus, pasti ada tengkoknya lah, belok kiri, belok kanan dan gitu. Nah dari ini kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri agar tetap semangat. Nah ceritanya itu jangan curhat sama member yang di bawah, soalnya kan mereka juga belum tahu, belum banyak belajar hal-hal yang kayak gitu. Kita ceritanya ke member yang di atas, nanti sama Terus yang kedua yaitu konsistensi dalam konten dan promosi. Nah pengalaman diri aku sendiri ya, konsisten itu sama halnya dengan istiqomah, sangat susah banget. Padahal cuma tinggal ngupload, tinggal kita cuma tinggal download, tinggal ngupload, nggak usah bikin konten, pokoknya nggak ribet. Tapi kayak ada aja tantangannya, ada aja pokoknya yang buat kita tuh males buat ngupload gitu. Jadi ini salah satu konsisten, ini salah satuan yang ribet sih, tantangan yang paling ribet banget dah pokoknya. Nah terus yang terakhir itu tahan dengan hujatan atau omongan-omongan orang. Pastinya kan kalau orang berbisnis itu kan hasilnya nggak mungkin terlihat dari depan kan, pasti masih ada perjuangan. Nah pasti orang-orang sekitar tuh ya apaan sih ikut kayak gitu, belum bisa juga beli iPhone, belum bisa beli kayak gini kayak gitu, padahal udah dari dulu kan kayak gitu kan, karena mereka nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana kayak gitu. Makanya kita tuh harus tahan banting lah pokoknya sama omongan-omongan orang ya. Terus ya gimana? Nah yang kedua yaitu tantangan dalam kepemimpinannya. Yang pertama, menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai karakter tim. Nah yang namanya member-member nggak cuma satu gen, pasti gennya itu dari berbagai banyak gen. Nah dari situ kita tuh harus memahami satu persatu karakter dari member tersebut dan harus bisa menguasai emosionalnya satu-satu. Nah dari itu kita bisa menjadi tantangan sebagai leader. Ya namanya juga apa ya, masih berjuang kayak gitu. Merintis tuh paling gak enak merintis. Yang kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan tanpa kontrol langsung. Nah kita sebagai leader, mau kita nggak semangat, mau kita tahu, mau kita salah, kita tuh harus percaya. Pokoknya iya, salah nggak salah, pokoknya kita harus percaya.
percaya kayak gitu. Soalnya kalau kita percaya, kita tuh bakal bisa dianggap sebagai ahli di bidang itu. Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu menjadi sumber inspirasi saat diri sendiri sedang lelah atau meragukan. Nah, kembali lagi ke yang awal, yang namanya semangat pasti ada pasang surutnya kan. Nah, kalau kita nggak semangat, kita tuh harus berinspirasi. Apa sih pertamanya itu? Kenapa sih aku masuk ini? Kayak gitu tuh. Pertamanya itu apa sih tujuan awal aku? Kayak gitu. Pokoknya kita harus menggoyahkan rasa semangat kita agar tumbuh kembali dan berkembang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini kan ada tanya awal masuk kuliah ini kan pengambilannya bareng soalnya awal kali dalam PT banyak itu ini kan ambilannya per paket. Banyak ambil berapa paket? Ambil 3 paket. Di 3 paket. Per satu paketnya berapa? Satu paketnya itu sekitar 3.150.000. Itu bukan cuma produk, itu sudah dapat sama website. Nah, website itu isinya kayak masuk bonus sama keluarnya bonus. Kayak gitu. Terus kalau ada member-member yang muslim, itu bisa langsung ditulis di website